Haleluya, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya saudara. Sebelum kita menjalani hari ini dan memulai hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, jangan fokus pada kelemahan. Ya, jangan fokus pada kelemahan. Setiap orang itu mempunyai rasa insecure, saudara. Rasa insecure itu adalah rasa tidak aman atau rasa tidak nyaman atau satu rasa kekhawatiran di dalam hidup. Ya, hal-hal yang membuat kita khawatir, hal yang membuat kita takut, ya, hal-hal yang membuat kita tidak aman itu disebut rasa insecure. Insecurity itu membuat orang nggak percaya diri loh, ya. Insecurity itu membuat orang gak percaya diri dan selalu hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi apa yang menjadi insecurity dalam kehidupan Anda, apa yang menjadi insecurity dalam kehidupan kita, ya, apa yang membuat kita merasa khawatir, apa yang membuat kita merasa tidak nyaman, mari bawa itu di hadapan Tuhan. Ya. Apa yang membuat kita menjadi insecure itu biasanya menjadi tolak ukur atau mungkin juga bisa menjadi motivasi dalam hidup kita. Contoh nih ya, karena takut miskin, karena kita nggak mau dihina orang, kita fokus nih kerja keras supaya kita menjadi kaya. Ya, fokus cari uang supaya kita menghasilkan. Lalu mungkin karena kita takut gemuk atau mungkin karena kita takut sakit, ya, kita jadi fokus diet dan olahraga. Ada juga mungkin karena ada yang takut pasangannya mungkin selingkuh, ya, dengan orang lain. Akhirnya mungkin seorang istri ini mulai merawat dirinya, mulai berdandan rapi, ya, seperti itu. Jadi apa yang jadi insecure, apa yang menjadi rasa tidak aman atau kekhawatiran, itu bisa menjadi hal yang positif juga dalam kehidupan seseorang. Bisa menjadikan itu satu hal yang positif, yang baik, tapi kita juga harus hati-hati. Karena apa? Karena itu juga bisa membuat kita, bisa membawa kita kepada satu hal yang negatif ya saudara. Ya. Jadi apa yang jadi insecure-nya kita, rasa tidak aman, kekhawatiran, itu bisa menjadi hal yang positif dalam hidup kita. Ya. Untuk kita bisa selalu mawas diri dan berusaha menjadi lebih baik. Tetapi insecurity juga bisa membuat orang itu menjadi nggak bersyukur. Atau mungkin menyalahkan Tuhan. Minder, tertutup, introvert, negatif, iri hati terhadap orang lain. Atau mungkin malas suka mencari kesalahan orang lain, ambisius ya, mungkin mempunyai perasaan cemburu yang berlebihan, curiga berlebihan ya. Insecurity itu mempunyai nilai-nilai negatif juga dalam kehidupan kita. Jadi kenapa orang itu insecure ya? Kenapa? Satu, karena keadaan. Contoh, karena mungkin nih pas waktu itu pandemi misalnya nih ya, COVID. Atau mungkin ada bencana alam lah ya. Orang tentu kehilangan rasa aman. Ya kan? Dan akan khawatir dengan masa yang akan datang. Ya, dia akan bertanya-tanya nih. Misalnya kalau kondisi pandemi, aduh kapan berakhirnya ya kondisi pandemi ini ya. Aduh kapan berakhirnya ya COVID ini ya. Seperti itu saudara. Jadi dia punya rasa khawatir tentang masa yang akan datang. Itu yang pertama, karena keadaan. Yang kedua, mungkin karena trauma di masa lalu. Ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan atau seperti apa mungkin. Itu bisa jadi. Yang ketiga, mungkin cara seseorang dibesarkan. Ya, cara seseorang dibesarkan itu salah. Mungkin ada orang yang dibesarkan dalam lingkungan atau keluarga yang tidak sehat. Atau mungkin dapat menciptakan gambar diri yang buruk ya, sehingga ia tumbuh jadi orang yang nggak pede gitu ya,
yang minder, seorang yang introvert, atau mungkin merasa tidak dikasihi, tidak diinginkan, ya kan, haus penerimaan orang banyak. Bahkan mungkin dia tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri gitu loh. Jadi fokusnya ini selalu pada kelemahan dan kelemahan. Ya, itu yang ketiga, cara seseorang dibesarkan itu salah, ya. Yang keempat, kegagalan dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi dia memiliki kegagalan dalam berhubungan dengan orang lain karena mungkin dia sulit mempercayai orang lain, ya kan? Dia sulit percaya bahwa orang lain ini bisa melakukan sesuatu yang baik mungkin buat dia gitu. Jadi dia lebih suka curiga sama orang lain seperti itu. Insecure dampak negatif dalam kehidupan kita, saudara ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, saat ini saya ingin mengingatkan, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap kita itu diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Ya. Jadi setiap orang itu punya kekuatan, juga punya kelemahan. Ya, seperti 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41 dikatakan seperti ini. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi itu lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Amin. Jadi setiap kita dikaruniai Tuhan itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda, saudara. Tuhan kita itu adil, ya. Kita harus fokus kepada kekuatan yang Tuhan tanam dalam hati kita. Jangan sampai kita nggak bersyukur dengan kelebihan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita fokus pada kelemahan kita. Ya, percayalah bahwa setiap kita itu lahir dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, mari berdamai dengan kelemahanmu. Temukan potensi-potensi yang Tuhan tanam dalam hidupmu dan fokuslah mempertajam kekuatanmu. Ya, jadi menjadi ahli di dalam hal apapun yang engkau kerjakan. Karena apa? Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kembali saya ingin ingatkan bahwa sekedar cuma bisa ya saudara, itu banyak orang bisa ya. Jadi sekedar bisa itu banyak orang yang bisa ya. Kita harus berusaha menjadi salah satu yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kita harus berusaha menjadi orang lain yang dibutuhkan ya. Fokus aja sama kekuatan kita ya, karena hidup ini bukan hanya tentang prestasi saudara, tetapi juga kontribusi. Hidup bukan hanya untuk jadi kaya, tapi juga jadi berguna. Amin. Jangan sampai kita fokus sama kelemahan kita, tetapi pastikan kita gali kekuatan yang Tuhan tanam dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Karena Tuhan memberikan kita satu potensi yang bisa kita kembangkan. Jadi fokuslah di situ. Fokuslah dengan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Pastikan kita tidak hanya berhenti di level biasa-biasa aja, saudara. Tetapi kita jadi orang yang dibutuhkan. Ya, jadi orang yang berguna buat masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita. Ingat sekali lagi ya, hidup ini bukan soal prestasi aja, tetapi juga kontribusi. Jadi bersyukurlah dengan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kembangkan dengan potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan karena kehidupan kita. Amin. Fokus kepada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan fokus pada kelemahan-kelemahan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang datang pagi hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan yang meneguhkan hati kami untuk kami dapat selalu bersyukur atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Jika kami berada sebagaimana kami ada hingga pagi hari ini, itu semua berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Biarkanlah kiranya firman-Mu terus memimpin hidup kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Menghargai setiap karya-Mu dalam hidup kami, dan membuat hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami membuka hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.